Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya Pak Ustadz? Nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Walaqad hammat bihi. Perempuan itu mau dengan dia, wahamma biha, dan dia pun mau dengan perempuan itu. Laula an ra'a burhan rabbi. Akhirnya dia mendapatkan burhan, penjelasan, pencerahan, kesadaran dari Allah. Akhirnya dia kalahkan keinginannya, dia ikut kehendak Allah, dia tinggalkan itu perempuan dan dia selamat. Laki-laki itu bernama Yusuf. Moyangnya bernama 4 kali kita sebut tadi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim punya anak laki-laki namanya Yaqub. Yaqub punya anak laki-laki, Ibrahim punya anak laki-laki namanya Ishak. Ishak punya anak laki-laki namanya Yaqub. Yaqub punya anak laki-laki namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak laki-laki, itulah dia Musa dan Harun. Yusuf punya saudara laki-laki namanya Yahuza. Yahuza punya keturunan sampai bawah menjadi raja-rajanya Yahudi. Dari kata Yahuza itulah Yahudi. Salah satunya bernama Daud. Orang barat menyebutnya David. Daud ini punya saudara kandung, punya anak kandung laki-laki namanya Sulaiman, yang mewarisi kerajaan Daud. Maka disebut dia dengan Sulaiman. Orang barat menyebutnya Solomon. Kabarnya kerajaannya itu sampai ke tanah Jawa, itulah Sleman. Kabar wallahu a'lam, kita nggak tahu, saking kan luasnya kekuasaan dia. Lalu kemudian Sulaiman ini punya keturunan sampai ke bawah, itulah dia Zakaria. Zakaria lama tidak punya anak, berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah. Maka lahirlah seorang anak, fanadathul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Saking makbulnya doa Sulaiman, dia belum keluar dari mihrab, saat berdoa Allah sudah kabulkan doanya. Lahirlah seorang anak laki-laki namanya Yahya. Yahya bin Zakaria. Zakaria ini punya istri, istrinya punya adik nama perempuan Hannah. Hannah ini punya suami namanya Imran. Imran nikah dengan Hannah, lama tidak punya anak, bernazar. Akhirnya Allah kabulkan doanya, maka lahirlah seorang anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan seorang anak laki-laki namanya Isa. Nama anaknya Isa, nama ibunya Maryam, nama neneknya Hannah, nama kakeknya Imran. Keluarga kecil ini disebut dengan Ali Imran, bukan teroris. Jadi kita mesti pahami sejarah ini, bahwa mereka punya kait. Tadi Ustaz sebut Yahudi, ya. Lalu bagaimana dengan Israel? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Satu Yakub, satu lagi Israel. Il artinya Tuhan, Isra artinya hamba. Israel berarti hamba Tuhan. Bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Tapi jangan gara-gara ini nanti tetangga bapak yang namanya Abdullah dipanggil Israel. Hei Israel, ya Palestina.
Nabi Yakub itu namanya satu lagi Israel. Makanya anak cucu keturunan Nabi Yakub itu disebut dengan Bani Israel. Jadi semua Yahudi itu adalah Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel itu Yahudi. Karena pecahannya ke bawah, barulah dia Yahuza, saudara dari Nabi Yusuf, anak cucu keturunan yang disebut dengan Yahudi. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pecah kerajaan ini, satu di utara, satu di selatan. Maka muncul dua kerajaan, satu kerajaan Israel, satu kerajaan Yahudi, berperang antara dua kerajaan ini. Lengkapnya baca di buku sejarah agama Yahudi. Sampulnya warna hitam, sudah diterjemahkan, bestseller. Nama penerjemahnya Abdul Somad. Tulis di Google. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam suatu malam bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Aku melihat ada 11 ahada asyara, 11 kaukab bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Apa kata ayahnya Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan makar, tipu muslihat terhadapmu. Apa maknanya? Tidak semua saudara kita senang kalau kita dapat nikmat, walaupun nikmatnya hanya sekedar mimpi. Hati-hati adik-adik, anak-anak muda. Aku tadi mimpi apa? Ketemu jodoh. Hok. Jangankan kamu nikah, kamu mimpi aja dia nggak senang. Jangan ceritakan semua nikmat yang ada pada dirimu. Kenapa? Karena tak semua orang senang melihat kau senang. Kebanyakan sifat orang adalah intamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah mereka senangnya luar biasa. Gimana Ustadz Abdul Somad di Masjid At-Taufik? Jamaahnya banyak, sakit jantungnya. Gimana kabar Ustaz Somad? Dia nggak diterima. Alhamdulillah. Ini sifat saudara-saudaranya Yusuf, Bani Israel. Lalu kemudian dendam kesumat itu mereka lanjutkan. Mereka iri karena Yusuf dikasihi, disayangi. Mereka bawa untuk main-main di gurun pasir. Setelah itu mereka masukkan, dibacakan oleh imam kita, fi ghayabatil jub. Ghayabatil jub adalah sumur yang dalam. Bajunya diambil, dibawa kepada bapak mereka, bidamin kazib. Damin darah, kazib bohong, darah bohong. Jadi cerita darah bohong ini sejak zaman dulu sudah ada. Darah bohong-bohongan. Betul dia ya, dia sudah dimakan oleh serigala. Ini darahnya ayah. Maka saudara-saudara Yusuf pun menangis, menangisi darah bohong, air mata buaya. Apa betul buaya itu punya air mata? Buaya ini selalu menjadi korban. Lidah buaya, air mata buaya. Ternyata buaya ini tidak punya pori-pori. Kita kalau kepanasan berkeringat, cairan tubuh kita keluar dari pori-pori, basah baju kita. Buaya nggak punya pori-pori, satu-satunya saluran mengeluarkan air melalui matanya. Makanya kalau dia kepanasan, dia keluar air mata. Tapi bukan karena dia sedih. Makanya kalau ada orang yang air matanya bukan karena kesedihan, selalu orang mengatakan, alah air mata buaya. Pas ditanya, kenapa, apa hubungan air mata dengan buaya? Aku ora-uruh. Padahal maknanya adalah ilmu pengetahuan. Itu buaya yang di air, apalagi yang di darat.
Lalu kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menangisi kehilangan seorang anak sampai hilang pandangannya. Ternyata kalau terlalu banyak nangis itu kering air mata, bisa mohon maaf mengalami kebutaan. Nabi Yusuf itu buta, tapi hebatnya Yakub, ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, lalu kemudian dia tahu saudara-saudaranya sedang masa paceklik datang ke Mesir untuk mencari gandum. Dia tahu, akhirnya dia selipkan satu mut ke dalam tas saudaranya itu, dia panggil security, Satpol PP lah, tangkap. Akhirnya ditangkap. Lalu kemudian kamu boleh pergi kecuali saudaramu ini, Bunyamin. Sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam mengirimkan bajunya kepada ayahnya. Idhabu biqamisi hadza, wahai saudara-saudara, bawalah bajuku ini, berikan kepada Yakub, ya'ti basira, nanti dia akan datang dalam keadaan matanya bisa melihat. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kuasanya. Karena baju Yusuf, pandangan mata Yakub bisa hilang, tapi dengan baju Yusuf juga pandangan Yakub bisa muncul kembali. Begitu Nabi Yakub mencium baju itu, apa kata dia? Inni la ajidu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Ya'ti basira, penglihatannya pun bisa datang kembali. Ternyata setelah diteliti, manusia ini baunya nggak sama. Sama seperti cap jari, cap jempol, nggak sama. Makanya ada detektor bau. Yang paling tajam penciumannya adalah cacing, bukan anjing. Cacing paling tajam. Menurut Imam Al-Jahiz, memang cacing memiliki kekurangan. Dia nggak punya kaki, dia nggak punya kulit, dia nggak punya mata, dia nggak punya telinga. Kalau ada cacing yang bertelinga, bukan cacing, ular naga. Makanya dia hidupnya di dalam tanah. Tapi di tengah kekurangannya diberikan Allah SWT kelebihan. Apa? Penciumannya amat sangat tajam. Dia bisa mencium jarak radius 1 km. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ditanam di sini di samping Masjid At-Taufik, itu 1 km semua cacing-cacing mencium. Wow, brownies. Mereka sudah siap. Kalau memang penciuman yang paling tajam itu adalah cacing, mengapa polisi Badan Narkotika Nasional tidak menggunakan cacing untuk mencium narkoba di airport? Karena cacing nggak punya kaki. Maka yang dipakai adalah anjing herder. Saya turun di airport, tiba-tiba ditahan semua. Semua penumpang dari Kuala Lumpur, jangan keluar dulu dari airport. Datang anjing, mendekat ke saya. Ingat dulu waktu kecil kata mak, kalau ada anjing baca tabat yada abi lahabi wa tab. Dia baca tabat yada abi lahabi. Dia yang lihat ke atas. Takutnya diselipkan orang narkoba. Keluar berita Abdul Somad tertangkap di airport bawa narkoba. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dengan baju yang dilumuri darah palsu, pandangan Nabi Yakub bisa hilang. Tapi dengan baju yang ada keringat Nabi Yusuf, pandangannya bisa kembali. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan heran kalau bapak terlalu lama pergi keluar kota, ibu video call, diciumnya baju singlet bapak yang sudah 3 hari nggak dicuci. Kenapa? Mengobati rasa rindu, kata dia. Itu terjadi pada Nabi Yakub alaihissalam, cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi yang paling lengkap kisahnya dalam satu surat dalam Al-Quran, Nabi Yusuf. Baca surat Yusuf. Makanya kadang ibu-ibu hamil datang ke kiai, kiai tolong doakan saya, didoakan. Wa'idzuki bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lammah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Nanti kalau saya di rumah bagusnya baca apa ya kiai? Banyak-banyak baca surat Yusuf. Maksudnya supaya anaknya bertakwa seperti Nabi
Yusuf digoda oleh Zulaikha, nggak mau. Maksud kiai itu, tapi si ibu salah paham. Dia nganggap anaknya ganteng seperti Nabi Yusuf. Pas lahir ireng. Apa ini? Komplain sama kiai. Kok anaknya orang ganteng piye kiai? Kiai tersenyum. Bojone suaminya mana? Lo bodoh. Jadi bukan salah suratnya. Suratnya nggak salah, kita aja yang salah ngerti terhadap pesan-pesan agama. Jadi Nabi Yusuf ini gantengnya luar biasa. Bagaimana? Imra'atal azizi turawidu fataha. Tersebar isu di media sosial saat itu. Apa beritanya? Imra'atul aziz, istri Perdana Menteri, turawidu fataha, tergila-gila dengan anak lajang yang ada di rumahnya. Ada pemuda di rumah itu namanya Yusuf, dan dia Zulaikha tergila-gila. Zulaikha tidak mau kena fitnah, dia undang perempuan-perempuan yang menyebarkan isu. Dia panggil, kalian ngejek-ngejek saya, datang, dikasih makanan dengan pisau. Lalu setelah itu Nabi Yusuf disuruh keluar. Yusuf keluar. Nabi Yusuf keluar, apa yang terjadi? Qata'na aydiyahunna. Bukan qata'a. Kalau qata'a sekali motong. Qata'na aydiyahunna. Mereka memotong jari mereka berkali-kali dan gak sadar kalau Nabi Yusuf sedang lewat. Qata'na aydiyahunna. Mereka memotong jari mereka berkali-kali, bukan buah itu yang dipotong, jarinya. Apa kata mereka? Ma hadza illa malakum karim. Ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang luar biasa. Apa kata Zulaikha? Baru kalian tahu. Kalian baru ngelihat sekali aja potong, apalagi aku, kata dia. Aku serumah dengan dia, Beb. Terkadang kita mudah mengejek orang karena belum ngelihat. Begitu ngelihat seganteng-gantengnya foto model artis sinetron di Indonesia, apa pernah ada ibu-ibu yang sampai ngiris tangannya gara-gara itu? Enggak ada. Nabi Yusuf itu luar biasa. Orang kalau melihat dia hilang rasa sakit. Beda sama orang ganteng sekarang, melihat dia makin sakit. Nabi Yusuf itu kalau orang yang kurang ganteng duduk dengan dia, orang yang kurang ganteng itu kelihatan ganteng. Beda sama orang ganteng sekarang. Kita duduk dekat dia, dia makin ganteng, kita makin hancur. Nabi Yusuf itu mukjizatnya luar biasa. Lalu kemudian Nabi Yusuf mengatakan, apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih suka masuk ke dalam penjara daripada tarikan-tarikan dunia ini. Ternyata godaan ganteng itu luar biasa. Jadi kalau ada adik-adik anak-anak muda yang kalau keluar rumah itu sampai angkot-angkot nabrak tiang listrik saking gantengnya, ibu-ibu sampai masuk paret, itu mungkin setetes dua tetes darah Nabi Yusuf ada pada diri. Tapi dia tidak mau hanyut dengan dunia. Apa kata dia? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara. Nabi Yusuf di penjara, takdir Allah berkata ada orang di penjara itu yang bermimpi, mimpinya ditakwilkan oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf keluar dan kemudian dia diangkat menjadi Perdana Menteri karena strateginya untuk mengatasi 7 musim kemarau. Akhirnya dia selamat. Lalu kemudian meninggal itu Perdana Menteri dan masa paceklik datang. Nabi Yusuf diangkat sebagai Perdana Menteri. Datang seorang perempuan minta gandum makanan. Nabi Yusuf masih ingat wajah perempuan ini. Loh, kamu kan Zulaikha? Iya. Suami kamu sudah meninggal? Betul. Dan masa kemarau 7 tahun dijualnya semua harta bendanya. Nabi Yusuf alaihi salam memuliakan Zulaikha, lalu kemudian dia berikan makanan. Dan Nabi Yusuf minta izin kepada Allah untuk menikahi Zulaikha. Pada akhirnya Nabi Yusuf menikah dengan Zulaikha dan lahir 2 anak laki-laki. Dan mohon maaf, Allah mengembalikan kecantikan Zulaikha. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya Tafsir Al-Quranil Azim.
disebutkan dalam kitab tafsir Al-Baghawi, disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ketika Nabi Yusuf malam pertama dengan Zulekha, Zulekha itu masih perawan. Ternyata suaminya itu tidak berhasrat kepada perempuan. Jadi Yusuf dan Zulekha akhirnya menikah. Itulah makanya Pak Kuas selalu mendoakan pada acara pernikahan, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adama, Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Adama wa Hawa. Satukan antara kedua mempelai ini seperti engkau satukan antara Nabi Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Tautkan hati mereka berdua sebagaimana kau tautkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ada yang komplain, jangan doakan karena hubungan mereka tidak baik. Ente pikniknya kurang jauh, Mas. Makanya baca kitab tafsir Al-Baghawi, baca kitab tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, baca kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ternyata Nabi Yusuf itu akhirnya menikah dengan Zulekha dan punya anak 2 orang laki-laki, dan hubungan mereka bukan hubungan perselingkuhan, dan mereka akhirnya hidup bahagia. Mudah-mudahan adik-adik juga cepat ditemukan dengan jodohnya insyaallah. Yang bilang amin yang anak muda aja. Soalnya ibu mengawasi dari atas. Pak Ustadz, kami amin itu bukan untuk kami, untuk anak-anak kami. Betul. Tapi kalau malaikat mengaminkan untuk kami juga, apa masalahnya kan? Senyum tanda setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Maka isi Al-Quran itu banyak kisah. Kisah tentang orang ganteng, Nabi Yusuf. Kisah tentang orang sakit-sakitan, Nabi Ayub. Kisah tentang orang yang terbuang dimakan ikan, Nabi Yunus. Kisah tentang orang yang punya kekuasaan sampai jin pun tunduk kepadanya, Nabi Sulaiman. Kisah tentang orang yang luar biasa kekuasaannya, Nabi Daud. Jadi kita tinggal cari kisah yang sesuai dengan kita aja. Pak Ustadz, saya ini gelisah. Kenapa? Banyak sekali yang nembak saya karena ganteng. Yusuf. Pak Ustadz, saya ini terbuang, tidak dipedulikan orang. Nabi Yunus. Kurang apa lagi di dalam perut ikan. Di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap lautan, gelap perut ikan. Tidak ada satupun yang bisa menolong. Apa yang diucapkannya dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya dia dimuntahkan ikan ke tepi laut, di pantai, dalam keadaan sehat walafiat, dan ditumbuhkan Allah tanaman yaktin, labu. Makanya orang yang sakit opname dikasih makanan labu. Saudara kita Ustadz Yunus sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya ini kan sudah tobat, saya ini kan sudah hijrah, saya ini sudah sholat, saya ini sudah puasa, dulu minum khamar, dulu riba, sekarang sudah bebas. Kenapa hidup saya masih ada ujiannya, Pak Ustadz? Nabi-nabi aja diuji. Nabi Yusuf begitu ujiannya, Nabi Yunus demikian ujiannya, Nabi Ibrahim luar biasa ujiannya. Jadi orang yang heran hidup ini penuh dengan ujian, itu sama dengan mahasiswa, calon mahasiswa ikut SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Ketika masuk di dalam, dia nanya ke teman sebelah, kok ujiannya banyak sekali? Kata temannya sebelah, kamu salah masuk ruangan. Ini ruangan ujian, guys. Ini bukan ruang untuk bersenang-senang. Cuman ujiannya macam-macam. Ada diuji jadi orang kaya, ada diuji jadi pejabat, ada diuji jadi orang ganteng, ada diuji jadi orang susah, diuji jadi orang bangkrut. Matahari terbit. Hebat Masjid At-Taufik. Matahari terbit, bunyi. Setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit, setiap bunyi matahari terbit. Tapi bukan karena dia bunyi lalu matahari terbit.
Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Ada orang sakit, meninggal. Tapi jangan ambil kesimpulan bahwa setiap sakit meninggal. Berapa banyak orang nggak sakit? Banyak orang salah mengambil kesimpulan. Asal bunyi matahari terbit. Matahari terbit, berarti sudah terbit matahari. Tapi kita belum boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Karena saat matahari terbit itu adalah waktu 2 tanduk setan yang dipakai untuk menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Lewatkan kaidah shibrin, setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi 12 menit. Setinggi tombak, matahari naik. Setelah lewat 12 menit baru boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan, baik. Maka nanti kita setelah 12 menit sholat sunat isyraq 2 rakaat. Ketika bapak ibu sedang sholat sunat isyraq, disitulah saya pulang. Itu suasana yang paling aman untuk pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk sholat subuh berjamaah, sholat sunat. Melawan keinginan ngantuk, lulus. Melawan keinginan nggak mau ke masjid, lulus. Melawan keinginan telinga nggak mau dengar pengajian, lulus. Melawan keinginan mata untuk melawan, lulus. Tapi ada yang kita nggak lulus, melawan keinginan untuk numpuk harta. Kerjanya jama'a malau wa'ad dadah. Jamaah ngumpul, ad-dada ngitung. Ada ternyata jenis manusia seperti dalam Quran. Kerjanya cuma ngumpul, ngitung, mati. Nggak pernah dipakai untuk sodako, nggak dipakai bangun masjid. Sampai jam 2 malam kerjanya ngumpul, ngitung. Tanah ini 5 miliar, ini 5 miliar, ini 10 miliar. Mati. Inilah orang yang disebut jamaah malau wa'adada. Kalau kebetulan ada jamaah kawan, tetangga, sahabat yang hobinya gini, kalau dekat dengan dia baca jamaah malau wa'adada. Dia kamu hanya ngumpul, ngitung. Padahal uang itu hanya sekedar numpang di rekening aja. Habis itu meninggal dunia, buku tabungannya tinggal, uangnya tinggal. Mohon maaf jangan tersinggung. Orang di Semarang pernah nggak ninggal bawa kartu ATM? Nggak ada gunanya. Kalau mau uang itu pakailah untuk, oh ini pasti penggalangan dana untuk pesantren Ustadz Abdul Somad nih ujung-ujungnya. Enggak. Untuk menyelesaikan Masjid Subulus Salam 2. Saya sudah ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, datang kemarin ngelihat dindingnya, tiangnya, belum disemen lantainya, investasi. Bapak Ibu sekalian datang nanti ke daerah apa namanya? Wono Plumbon Mijen. Saya sudah ngelihat, tapi kalau disuruh ke sana lagi nggak tahu jalan. Datanglah ke sana, lihat. Saya mau setelah saya tausiah ini, jamaah ini akan datang ke sana, bertanya kepada Pak Kiai berapa sak semen lagi, berapa lagi pintu kosen, jendela yang perlu dibantu, keramik semuanya. Mau bantu? Enggak, nanya-nanya aja dulu, survei aja dulu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang ketika kantong-kantong ini lewat, dia pura-pura khusyuk dengar ceramah. Enggak apa-apa, mungkin bisa melalui transfer banking. Ma'akal tafa'afnaita, duit yang kau tabung, kau simpan, kau cari, busuk, dimakan, busuk. Wa malabista, dipakai, lapuk. Wa matasaddaqta, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata setiap pagi itu malaikat dikirim 2. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah.
Yang tidak bersedekah dikirimkan juga malaikat. Allah tuh adil. Yang nggak mau bersedekah dikirim juga malaikat. Kata malaikat, Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tidak mau sedekah berilah dia kebinasaan ya Allah. Hadisnya sahih, bukan doa saya, doa malaikat. Doa saya belum tentu makbul, doa malaikat pasti makbul. Kata malaikat, yang tak bersedekah berilah dia kebinasaan. Nah, jadi yang tak bersedekah hati-hati aja. Berawal dari pertama sendal hilang, habis itu nggak lama helm hilang, habis itu suami dilarikan pelakor. Ustadz ini nakut-nakuti ibu-ibu aja, yang kerja nyari uang kan bapak, memang betul, tapi yang megang uang bapak ibu. Makanya kantongnya sebar ke ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak, tapi yang dimintanya tidak banyak, 2,5% zakat. Bisakah zakat untuk masjid? Menurut mazhab Syafi'i, nama imamnya Fakhruddin Ar-Razi, meninggal 606, dikutip oleh Mufti Al-Azhar Mesir, Syekh Atiyah Saqar, bisa zakat untuk masjid masuk asnafnya ke fisabilillah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itu maka pemerintah Malaysia menyalurkan zakat untuk mahasiswa yang ada di Al-Azhar Mesir. Teman saya orang Malaysia, saya tanya, kamu dapat beasiswa? Ya, dari mana? Dari rumah zakat, kata dia. Berapa satu tahunnya? 6.000. 6.000 ringgit kali 3.000, 18 juta. Kamu dapat juga? Saya bilang saya dapat. Berapa? 12.000. Oh, banyak sekali. Saya sebelum berangkat ke Mesir membuat proposal tahun 98 ke Badan Amil Zakat Provinsi. Saya mahasiswa Indonesia yang mendapat beasiswa ke Mesir, mohon bantuan ongkos. Silakan datang ke kantor. Ibu saya pergi. Saya tanya, berapa dikasih amil zakat, Mak? 200.000. Ingat saya karena angkanya 200.000. Waktu itu harga dolar melambung 20.000 satu dolar. Tapi karena takdir Allah berangkat juga 98. Pulang dari Mesir 2002, pulang dari Maroko 2008, ceramah tausiah kesana kemari, diundang sama Basnas. Kata Basnas, inilah kader yang kita kirim dulu. Mantap. Saya diangkat sebagai Duta Badan Amil Zakat Nasional. Ustadz dendam? Enggak, cuman ingat aja dikit. Datang ketua Basnas, Ustadz Somad, ini piagam mengangkat Ustadz sebagai Duta Basnas. Dan kami menggaji Ustadz 1 bulan 100 juta. Saya bilang enggak usah gaji saya. Kemana-mana saya akan suarakan ke masyarakat supaya bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional. Yang diberikan Allah kepada saya bisa kuliah S1, S2, S3 enggak bayar sama sekali. Itu sudah lebih daripada apa yang diberikan keinginan dulu. Saya enggak pernah cita macam-macam. Itu diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Apa yang diberikan Allah lebih baik daripada yang diberikan manusia. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Lalu kalau memang begitu, kenapa Ustadz mesti mengiklankan masjid musyawarah? Mengapa Ustadz meminta jamaah untuk bersedekah? Supaya jamaah selamat hartanya, selamat anaknya, selamat dirinya. Siapa yang mengatakan bahwa dia menolong masjid, berarti dia sudah mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu milik Allah. Tidak kita tolong pun masjid akan tetap berdiri. Maka kalau kita menyumbang untuk masjid, bantu fakir miskin, nolong anak du'afa, sesungguhnya kita bukan menolong mereka, tapi kita sedang menolong diri kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita bersedekah mesti begitu. Kalau tidak, kita nanti masjid musyawarah yang kemarin Ustadz Somad penggalangan dana udah selesai ya. Kalau bukan karena saya, siapa kita? Kita lahir ke atas dunia, telapak kaki kita 2 jari lebarnya, panjang kita sejengkal,
Bahasa kita cuma nangis. Mau makan, nangis. Mau minum, nangis. Mau nangis. Nggak ada bahasa yang lain. Sampai akhirnya kaya raya, punya kekuasaan, hartanya banyak. Allah cuma minta 2,5%. Itu pun dia simpan mati. Sampai akhirnya mati dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kamu dari rahim perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Namamu pun diberikan orang lain. Jangankan nama, jangankan harta, namamu pun diberikan orang lain. Mohon maaf, siapa yang lahir sudah bawa nama sendiri? Ustadz namanya siapa? Abdul Somad. Itu Ustadz bawa sendiri? Enggak, dikasih orang lain. Orang tua zaman dulu kalau punya anak itu dia nanya ke kiai, ini anak saya dikasih siapa? Kiai ngasih nama, anak kamu ini kasih namanya Muhammad Solah. Jadi nama saya dulu dikasih Muhammad Solah. Solah di kampung saya nama ikan. Kata mak saya, masa nama anak saya ikan? Dia nggak ngerti bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu solah pakai h kecil itu artinya bagus. Muhammad Solah. Sampai dirobah. Robah kiai, ini robah nama saya jadi Abdus Somad. Kul huwallahu ahad, Allahus Somad. Somad itu Allah, tapi ini bukan Allah. Ini Abdus Somad, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Hamba harta binasa, hamba dinar, hamba emas, hamba dirham, hamba perak. Jangan hambakan dirimu kepada harta, tapi hambakan dirimu kepada Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid At-Taufik bisa cantik, indah, luar biasa. Mandang ke atas, kubahnya, lampunya indah semua, AC-nya lengkap, jamnya. Ini penataan jam nih bagus. Masjid-masjid yang lain tolong tiru bagaimana meletakkan jam, supaya khotib tahu dia, penceramah pun tahu dia kapan dia mesti mengakhiri, tahu. Mau lihat ke samping ada 604, lihat ke depan ada, ke samping bagi jamaah melihat ada. Karena jamaah ini bingung kadang kalau Ustadz ini ceramah, kapan penderitaan ini berakhir. Tapi kalau Ustadz Somad yang ceramah mereka tahu 60 menit, nggak akan lebih 600 ml. Tapi mestinya Masjid At-Taufik ini nggak sampai 60 menit. Kenapa? Botolnya kecil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ingin kepastian. Manusia itu ingin kepastian. Tapi ada satu yang tidak dipastikan Allah supaya kita tidak putus asa. Apa itu? Umur dan rezeki. Umur itu tidak dia berikan kepastian. Bayangkan kalau bapak ibu dikasih kepastian. Umur kamu 63 tahun. Tiba-tiba subuh ini ada yang umurnya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, kurang 3 menit. Apa enggak nangis saja bawaannya? Kita selalu optimis bahwa umur kita panjang. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bangga, yang sakit jangan depresi, yang sehat jangan sombong. Berapa banyak orang yang divonis sakit mati sampai hari ini enggak mati-mati, dokter yang memvonis sudah meninggal duluan. Mohon maaf Pak Dokter, Bu Dokter, jangan tersinggung. Saya kalau sakit masih ke dokter. Anak saya sakit ke dokter, mau melahirkan istri saya ke rumah sakit, tapi saya tidak menambah rukun iman jadi 7 dokter spesialis. Iman kita kepada Allah SWT, tapi ke rumah sakit, ke dokter, makan obat adalah ikhtiar dan usaha. Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah, diantar ke liang lahat. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat cuma 3. Yang pertama mal. Bahasa Arabnya mal, artinya miring, condong. Harta itu bahasa Arabnya mal. Orang barat nyebutnya mall. Kenapa mal itu disebut miring? Karena hati kita condong ke harta. Ada masjid, ada mall. Hati kita condongnya kemana?
ke mall. Itu maka disebut dia mall, miring. Hati kita miring, condong ke sana. Harta mengiring ke liang lahat, mobil mahal mewah ikut ngiring sampai ke pelataran parkir. Ahluhu, keluarga, anak, cucu, mantu, kawan, sahabat, jamaah ramai datang mengiring ke liang lahat. Tapi pas masuk ke dalam tetap only you, tetap kau hanya sendiri menghadap Allah. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah. Mereka hanya sekedar cerita. Kasihan ya, almarhum Ustadz Somad meninggal, jamaahnya banyak, followernya 6 juta. Yang di Instagram, yang belum follow, tolong follow, subscribe, like, share, and comment. Ternyata hanya di dunia saja. Setelah itu mati menghadap Allah sendirian. Saya sudah ngelihat pejabat ninggal sendirian, orang kaya ninggal sendirian, suami istri yang katanya sehidup semati sendirian. Sampai akhirnya kita pun menghadap Allah. Ya baqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Apa itu? Wa amaluhu. Kalau sempat bangun di tengah malam meneteskan air mata, kalau sempat membaca Al-Quran hari Jumat, surat Al-Kahfi, yang sudah baca, alhamdulillah. Yang belum baca, insya Allah. Yang sudah bolak-balik dikasih tahu enggak juga mau baca, innalillah.